memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah pujian bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pada hari ini kami boleh terus merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga pada hari ini kami boleh datang kembali ya Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa terus hadir dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kak Kenny dan Kak Sela masih tetap semangat beribadah kan hari ini? Semangat dong, Kak Mary. Adik-adik sekolah minggu semua pasti tentu masih bersemangat kan? Semangat. Nah, sekarang mari kita angkat lagu pujian Sekolah Minggu Paling Yahud. Sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya riang-riang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud, sekolah Minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya riang-riang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu paling Yahud. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Cherry. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah.
Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari Minggu ini kakak bisa berjumpa dengan kalian dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik, pada hari ini kakak diberi kesempatan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu untuk menyampaikan firman Tuhan ya adik-adik. Kita nanti akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan ini. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya ya adik-adik, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana Tuhan kami semalam boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada pagi hari ini Tuhan dengan sangat sukacita sekali kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Walaupun kami tidak dapat bertatap muka secara langsung Tuhan, dan kami harus ibadah secara virtual, tapi tidak mengurangi semangat kami dan sukacita kami untuk kami beribadah bersama dengan teman-teman kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan membaca firman Tuhan dan juga kami akan mendengarkan cerita daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong kami anak-anak-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan membaca firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami, di dalam pergaulan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu juga memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami, anak-anak-Mu, untuk boleh mengerti akan nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kakak mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan, kakak mau mengajarkan satu pujian buat adik-adik. Dan nanti kita bisa menyanyikannya. Adik-adik juga bisa menyanyikannya di rumah dengan kakak, dengan adik, bahkan dengan orang tuamu ya adik-adik. Oke, dengarkan lagunya ya. Itu adik-adik lagunya. Yuk sekarang tiba saatnya kita membuka Alkitab kita ya, yang sudah adik-adik persiapkan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita buka dari kitab Yakobus ya.
Kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam, adik-adik. Sudah dibuka Alkitabnya? Oke, kalau sudah kita baca ya adik-adik. Judulnya dari kitab Yakobus ini adalah Dosa Karena Lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita menggunakan lidah kita sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik, tadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan di dalam pujian itu mengajarkan bagaimana cara kita menggunakan lidah kita. Adik-adik, kakak menyampaikan di sini bahwa lidah kita itu tampak kecil dan lidah kita itu sepertinya tidak berarti. Tapi adik-adik, ternyata lidah kita yang kecil ini kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka lidah kita ini bisa membuat pertengkaran yang besar. Lidah kita ini bisa menyakiti hati teman kita, menyakiti hati orang tua kita. Nah, adik-adik tahu siapa yang menciptakan lidah buat kita? Iya adik-adik, Tuhanlah yang menciptakan lidah kita. Seluruh anggota tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan anggota tubuh kita untuk maksud-maksud yang baik, termasuk juga lidah kita. Nah adik-adik, seperti apa sih ketika kita menggunakan lidah kita yang menyakiti orang lain? Bisa loh adik-adik, lidah kita yang kecil ini bisa menyakiti hati teman. Contohnya begini adik-adik, ketika adik-adik berkata kepada teman adik-adik seperti ini, "Ih, kamu kok hitam banget sih?" Ya, "Ih, kamu kok jelek amat sih?" "Wah, kamu bikin lukisan apa? Lukisan kamu tidak bagus. Kok kamu beda sama orang tuamu? Tidak sama wajahnya?" Ya, seperti itu kata-kata yang kita keluarkan. Nah, kata-kata itu yang kita keluarkan bisa membuat teman kita sakit hati. Kita bilang, "Ih, teman, hidungku mancung, hidung kamu kok pesek sih?" Nah, seperti itu ya. Atau kita marah sama teman-teman kita. "Ih, sana-sana, aku tidak mau berteman sama kamu."
Aku nggak mau berteman sama kamu, temenan sama kamu nggak enak. Nah, kita marah-marah. Atau bisa juga kita melawan orang tua kita dengan lidah kita. Ya adik-adik, nah yang menyebabkan orang tua kita juga kecewa, sedih dan sakit hati. Ya, nah firman Tuhan di sini mengajarkan untuk kita menggunakan lidah kita dengan baik. Ya, lidah kita kecil adik-adik, tapi bisa mendatangkan perkara yang besar. Sama seperti api yang kecil, kalau didiamkan saja, dia bisa juga api yang kecil itu membakar hutan yang lebat. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi firman Tuhan katakan hari ini kita harus bisa mengendalikan lidah kita dengan baik. Karena dari lidah kita inilah keluar perkataan-perkataan. Ya, perkataan yang dapat membuat orang lain sakit hati, perkataan yang bisa membuat kita bertengkar dengan teman. Perkataan yang kita keluarkan yang bisa membuat kita bertengkar dengan kakak dan adik. Ya. Jadi biarlah lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata baik itu seperti apa? Contohnya, kata-kata yang baik ini seperti ini loh adik-adik. Hai teman, wah lukisan kamu indah sekali ya. Hai teman, kamu cantik loh hari ini. Hai bagus, kamu ganteng deh dengan pakaianmu yang seperti itu. Atau katakan, teman rambut kamu indah sekali ya. Rambut kamu bagus loh. Dipotong di mana ya? Potong di salon mana? Nah seperti itu. Atau kita bilang, ya mama, aku mau membantu mama hari ini mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, jadi kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik. Terutama nih anak-anak, kita gunakan lidah kita untuk memuji Tuhan karena Tuhan menciptakan lidah kita dipakai untuk memuji Tuhan. Ya, memuji teman-teman kita. Kita gunakan lidah kita untuk tidak berbohong kepada teman, tidak berbohong kepada orang tua, tidak marah-marah kepada orang tua. Tapi kita berkata-kata yang baik kepada orang tua, berkata yang sopan santun ya, berkata-kata atau bertutur kata yang indah. Iya mama, iya papa, baik terima kasih untuk nasihatnya mama, papa, sehat-sehat ya mama, papa. Nah, kita katakan hal-hal yang baik untuk orang tua kita, ya, karena Tuhan ingin kita memakai lidah kita untuk hal-hal yang baik. Lalu perkatakan juga dari lidah kita, teman, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Katakan seperti itu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti mengejek, memarahi teman, berkata bohong kepada teman, kepada orang tua. Ya, terlebih kita pakai lidah kita pakai lidah kita untuk memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan tidak kecewa terhadap kita. Ya, anak-anak, seperti itu ya. Yuk kita pakai lidah kita gunakan lidah kita untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, berkata-kata yang menyenangkan sesama kita, teman kita, orang tua kita. Terlebih kita gunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Ya, adik-adik ya, seperti itu ya. Jadi sudah tahu ya, Tuhan ciptakan lidah kita untuk kita menggunakannya dengan kata-kata yang baik. Terlebih kita gunakan lidah kita untuk memuji siapa adik-adik? Iya betul, memuji Tuhan seperti lagu tadi, supaya kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Ya, tadi dikatakan kan, pakai lidahku untuk memujimu agar ku tidak berdosa padamu. Nah, jadi kita pakai lidah kita untuk hal-hal yang baik, memuji Tuhan agar kita tidak berdosa di hadapan Tuhan ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, sedikit saja yang kakak ceritakan, nasihat kakak kepada adik-adikku semua. Mari kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik, berkata-kata yang baik.
kita gunakan lidah kita untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Amin ya. Yuk kita berdoa ya adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami menggunakan lidah kami dengan baik. Dan kami menggunakan lidah kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami menggunakan lidah kami untuk menyukakan hati teman-teman, menyukakan hati orang tua. Kami juga ingin menggunakan lidah kami untuk memuji nama Tuhan agar kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan dan berikanlah kemampuan kami untuk kami boleh mengendalikan lidah kami, dan biarlah Roh Tuhan menolong kami di dalam kami mengendalikan lidah kami. Biarlah dari lidah kami ini mengeluarkan perkataan yang baik, perkataan yang menyenangkan Tuhan, perkataan yang memuji teman kami, perkataan yang benar, bukan perkataan yang bohong dan perkataan yang menceritakan atau menjelekkan teman kami, menceritakan atau menjelekkan orang lain kepada teman kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang firman Tuhan nasihatkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh mengekang lidah kami dengan baik dan Tuhan menolong kami. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Cherry. Mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semua menari, dan bersuka. Puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada sebuah informasi penting dari Kak Kenny. Kira-kira apa? Yuk kita dengar sama-sama dari Kak Kenny. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Kak Kenny yakin dan Kak Kenny percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat di rumah masing-masing ya. Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Kenny mau menyampaikan informasi nih buat adik-adik semua sebelum ibadah ini selesai. Nah informasinya mungkin ada sedihnya, ada senangnya buat Kak Kenny. Jadi sedihnya adalah Kak Kenny mau pamit sama adik-adik semua. Mungkin hari ini adalah pelayanan terakhir Kak Kenny di sekolah minggu GKOI Petra. Kenapa begitu? Karena kabar bahagianya adalah di bulan Oktober nanti Kak Kenny akan menikah adik-adik. Kak Kenny akan melangsungkan pernikahan. Jadi Kak Kenny harus undur diri dari sekolah minggu karena Kak Kenny mau mempersiapkan pernikahan Kak Kenny di bulan Oktober nanti. Nah sedihnya Kak Kenny harus mengundurkan diri dari sekolah minggu karena buat Kak Kenny kenal, ketemu sama adik-adik itu punya kebahagiaan tersendiri di hati Kak Kenny. Setiap minggu kita ketemu, minggu pagi kita ketemu, kita ibadah sama-sama, kita dengerin firman sama-sama, kita nyanyi sama-sama, kita main sama-sama, kita ketawa-ketawa sama-sama. Itu tuh bener-bener bikin Kak Kenny sedih adik-adik, karena buat Kak Kenny adik-adik semua itu sudah seperti keluarga buat Kak Kenny gitu ya. Kalau bersama adik-adik Kak Kenny jadi ngerasa muda terus, Kak Kenny jadi ngerasa sukacita terus, happy terus. Itu sih ya sedihnya ya adik-adik ya. Tapi nggak usah khawatir adik-adik. Bukan berarti kita nggak bisa ketemu lagi. Mama papa Kak Kenny masih gereja di sini. Jadi nanti suatu saat Kak Kenny pasti akan main-main lagi ke GKOI Petra untuk ketemu sama adik-adik semua. Oke. Nah pesan Kak Kenny adalah adik-adik semua harus tetap rajin sekolah minggunya, semakin cinta sama Tuhan Yesus, dan juga harus dengar-dengaran sama orang tua, sama guru-guru sekolah minggu dan juga guru-guru di sekolah. Oke. Kak Kenny mau dengar nanti suatu saat anak-anak sekolah minggu bisa tumbuh menjadi anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, Kak Kenny juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman sepelayanan Kak Kenny. Yang pertama untuk Kak Lucy sebagai koordinator sekolah minggu, Kakak Andes sebagai ketua sekolah minggu. Juga terima kasih untuk semua GSM, guru sekolah minggu, untuk semua calon-calon guru sekolah minggu. Kak Kenny mau ucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk pelayanan kita sama-sama selama bertahun-tahun ini. Kak Kenny ngerasa punya keluarga yang baru. Kak Kenny sangat senang bisa melayani bersama-sama dengan teman-teman semua. Kak Kenny yakin sama seperti yang Kak Kenny bilang sama adik-adik, ini bukan perpisahan, suatu saat kita bakal ketemu lagi. Kak Kenny berharap kita bisa melayani bersama-sama lagi. Oke, tetap semangat teman-teman dalam melayani dan jangan pantang menyerah. Oke, ingat buat aku kalian seperti keluarga gitu ya. Aku pasti bakal kangen sekali sama teman-teman semua. Oke, Kak Kenny juga mau minta doanya sama adik-adik, sama semua kakak-kakak guru sekolah minggu untuk acara pernikahan Kak Kenny, biar semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan lancarkan setiap acaranya, hambatannya Tuhan Yesus singkirkan, dananya boleh Tuhan cukupkan. Amin. Terima kasih banyak adik-adik. Ingat, ini bukan sekali lagi Kak Kenny bilang, ini bukan perpisahan. Suatu saat kita pasti akan ketemu lagi. Oke, terima kasih. Kak Kenny juga sedihnya Kak Kenny harus pamit lewat video. Kak Kenny nggak bisa ketemu langsung. Mungkin kalau ada di sini kita bisa pelukan nih adik-adik ya, nggak apa-apa ya adik-adik ya, peluk dari jauh untuk semua adik-adik di rumah. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Jangan nangis ya, jangan sedih ya. Kak Kenny itu orangnya baik, lucu, ramah, dan pinter. Kamu itu bisa bikin suasana happy, selalu ceria. Saya senang karena Kak Kenny baik hati dan selalu ramah sama Asen. Itu orang yang murah senyum, kiranya nanti menjadi istri dan calon ibu yang selalu murah senyum dimanapun nanti Kak Kenny berada, dan tidak cepat lupaan. Kak Kenny orangnya suka lupaan ya. Kak Kenny baik, cantik, dan tidak marah-marah. Hai Kakak Kenny semangat selalu. Terima kasih untuk pelayanan Kakak Kenny selama minggu. Terima kasih untuk pelayanan kita sama-sama selama beberapa belas tahun ke belakang ya kan, dari CGSM sampai jadi GSM sampai sekarang. Kakak Kenny sudah menemukan tambatan hati Kak Kenny, puji Tuhan. Walaupun kita nggak pernah partneran, kita nggak pernah satu kelas, tapi aku ngerasain bagaimana sukacitanya melayani bersama-sama sama Kakak Kenny di sekolah minggu. Dan meskipun sedih karena Kak Kenny nggak lagi bergabung bersama dengan kami, tapi kita juga bahagia dan mau terus berdoa untuk Kak Kenny ya, supaya pernikahan Kak Kenny nanti itu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan Aku minta maaf ya Kak kalau misalnya ada rasa kesal sama Kakak saat melayani. Semoga meskipun Kak Kenny udah nggak bisa bersama-sama pelayanan bersama kami, semoga Kak Kenny tetap bisa melayani dimanapun dan kapanpun Kak Kenny berada. Tuhan Yesus memberkati. terima kasih atas pelayanan Kakak Kenny di kelas Pratama. Terima kasih Kak Kenny sudah ngajarin aku di kelas Pratama. Walaupun kita baru beberapa kali bertatap muka, tapi banyak sekali kenangan bersama Kak Kenny. untuk setiap pelayanannya, bahkan hampir 1 tahun ini kita sama-sama di kelas Pratama, untuk ciri payahnya, untuk komunikasi yang baik. Terima kasih, semangat terus Kenny. Tuhan menyertai Kenny dan pasangannya Kenny nanti. Dan jangan lupa ya buat main-main di sekolah Minggu Petra. Halo Kak Kenny. Semangat ya buat persiapan pernikahannya. Terima kasih atas waktunya di sekolah minggu. Selamat hidup baru. Kak Kenny lancar-lancar ya persiapan pernikahannya. Semoga Kak Kenny sehat-sehat terus ya. Selamat mempersiapkan pernikahan kakak, sehat selalu. Selamat ya untuk pernikahannya. Semoga lenggang sampai kakek nenek. Terima kasih buat pelayanannya selama ini di sekolah minggu. Semoga Kak Kenny bisa melayani dimanapun Kak Kenny berada. Selamat ya Kak Kenny. Kak Kenny, terima kasih atas pelayanannya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak cantik, nanti kita main lagi ya. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam pelayanan kita. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Kakak Kenny, terima kasih. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam pelayanan kita. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Kakak Kenny, terima kasih. Kakak
Kenny, terima kasih. Kakak Kenny, terima kasih. Terima kasih Ken, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak Kenny selalu.